Sudut pandang Al-Quran mengenai kesuksesan dan kebahagiaan. Sudah lumrah setiap kepala mempunyai definisi tersendiri tentang sukses dan bahagia. Karena kita terlahir dengan latar belakang, lingkungan, dan kultur yang berbeda-beda. Konteks tersebut sangat mempengaruhi. Akan tetapi, jujur saja, sukses dan bahagia seringkali salah kita artikan. Kita mendefinisikannya sesuai dengan kehendak diri kita. Kalau sudah begini, boleh jadi definisi sukses dan bahagia menurut kita mengikuti hawa nafsu saja. Hal itu sangat subjektif, sehingga alangkah baiknya jika kita kembali mencari standar kesuksesan dan kebahagiaan yang objektif, yang bersumber dari Tuhan Sang Penguasa alam semesta. Objektivitas menuntun perbedaan menjadi titik temu yang terang. Dengan demikian, setiap orang mempunyai persepsi yang sama mengenai kebahagiaan dan kesuksesan, walaupun latar belakang kita berbeda-beda. Lalu untuk apa kita mencari arti kesuksesan dan kebahagiaan yang objektif itu? Keduanya dimaksudkan agar kita menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini. Mengapa kita mesti ada di alam ini? Dan mau kemana kita kelak? Ketika kita mengetahui arti kebahagiaan dan kesuksesan yang objektif, kita menyadari bahwa kita dapat hidup dengan indah di dunia ini dan dapat memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Pada akhirnya kita hidup di dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kita tidak akan salah melangkah mengejar kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan kata lain, kita telah memiliki tujuan yang jelas, tidak samar. Sebaliknya, ketika kita tidak mengetahui arti sukses dan bahagia yang objektif, boleh jadi setelah memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan menurut definisi masing-masing, kita malah bersedih dan menyesal. Ternyata kesuksesan dan kebahagiaan yang kita peroleh tidak sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta, melainkan sesuai dengan bimbingan hawa nafsu semata. Ujung-ujungnya kita menyesal. Memang sih, kita dapat kembali ke titik nol, memperbarui arti sukses dan bahagia sesuai dengan tuntunan ilahiyah. Tetapi kita sudah banyak membuang-buang waktu dan energi. Lebih baik sedari awal kita rumuskan arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesuai dengan kemauan Sang Pencipta, lalu berusaha mencapainya. Keimanan sama dengan kesuksesan. Kesuksesan sama dengan kebahagiaan. Kalau Anda membuka surat Al-Mu'minun ayat 1-11, Anda akan mendapati rahasia sukses terbesar. Allah mengawali ayat tersebut dengan ucapan sungguh, pasti, beruntung orang-orang yang beriman. Allah memberikan rumusan besar bahwa orang-orang berimanlah yang mendapatkan jaminan keberuntungan, sukses dan bahagia. Bukan saja di dunia, ia juga mendapatkan jaminan surga. Orang beriman selalu mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendampingi para rasul, nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Karena para nabi, rasul dan orang-orang soleh terdahulu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Berdasarkan petunjuk tersebut, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, cukup memupuk keimanan kita. Nah, pahamlah kita bahwa arti kebahagiaan dan kesuksesan yang objektif itu adalah manakala kita memasukkan iman dalam diri kita, lalu berusaha mempraktikannya dalam kehidupan keseharian. Muncul sebuah pertanyaan, siapakah orang beriman itu? Merekalah yang senantiasa melakukan perbaikan diri, sholat, menjauhkan diri dari perkataan atau perbuatan negatif, berusaha melakukan perbaikan di sekitarnya dengan gemar memberi rezeki, zakat,
Perilaku seperti itulah yang membuat mereka bahagia. Mereka pun mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2 sampai 11. Allah juga memperjelas karakter orang beriman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ibadur Rahman, yaitu mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, selalu mengucapkan kebaikan meskipun ia dihina atau dicemooh, senantiasa memperbanyak sholat di malam hari, memberikan infak, mengerjakan kebaikan, dan selalu berdoa meminta ampunan, rezeki, dan lain-lain. Quran surat Al-Furqan. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat orang beriman yang diungkapkan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, semua keterangan dalam Al-Quran menuntun manusia menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Bahkan sebelum mempraktikkan amal kebajikan, mereka telah merasakan kebahagiaan dan kesuksesan. Sungguh luar biasa, bukan? Ringkasnya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, jadilah orang beriman. Iman adalah modal awal untuk menapaki tangga kehidupan. Keberimanan dan hukum ketertarikan. Adakah hubungannya keimanan seseorang dengan hukum ketertarikan yang sudah terbukti dapat membahagiakan hidup? Ya, hubungan antara keduanya terkait erat. Bahkan orang-orang beriman tanpa disadari telah lama mempraktikkan hukum ketertarikan. Dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dikatakan bahwa iman itu diyakini kuat-kuat dalam hati, diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya, dan diwujudkan dengan tindakan action. Kalau kita perhatikan ketiga komponen tersebut ada yang sangat luar biasa, kan? Ungkapan Rasulullah SAW tersebut mengindikasikan bekerjanya hukum ketertarikan. Disinilah letak keluar biasaannya. Masa iya? Mari kita bahas. Diyakini kuat-kuat dalam hati. Ini mengindikasikan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu atau berucap, sebaiknya yakin terlebih dahulu kebenaran atau manfaat apa yang kita katakan. Jangan sekali-kali mengatakan apa yang tidak kita yakini kebenarannya. Jangan pula mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tanamkan kuat-kuat kebenaran dalam hati, karena hati atau perasaan adalah salah satu ujung tombak getaran-getaran positif atau negatif. Jika kita memiliki kebersihan hati, tazkiyatun nafas, kita pun semakin banyak memancarkan getaran positif ke alam sekitar atau orang lain. Getaran itu pun dikembalikan ke dalam diri kita sendiri sesuai dengan hukum ketertarikan. Maka berhati-hatilah dengan hati, lembutkan dan cerdaskanlah ia. Diucapkan dengan lisan sesadar-sadarnya dan diwujudkan dengan tindakan action. Ucapan kita menunjukkan hati kita. Berhati-hatilah mengatakan sesuatu karena kata-kata dapat mempengaruhi diri kita. Bahkan hingga perbuatan kita, action kita. Orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu, ia pun tidak akan mampu mencoba. Ia takut berhadapan dengan kegagalan. Sebab sebelum mencapai keinginan-keinginannya, ia telah memancarkan perasaan negatif ke alam sekitar. Pancaran negatif itu akan dikembalikan ke dalam dirinya. Percaya bahwa yang Anda minta sudah menjadi milik Anda. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada apa yang tidak kasat mata. Lisan Nicole dalam bukunya The Secret. Sebaliknya, mereka yang memotivasi diri dengan memasukkan kata-kata penyemangat, saya bisa, justru mampu meraih keinginannya. Ia pun terus-menerus berusaha meraihnya. Ia menyusun rencana demi rencana untuk mencapai tujuannya. Karena dalam pikirannya sudah tertanam bahwa ia mampu melakukannya.
Ucapan kita, lisan kita mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Begitupun sebaliknya, pikiran dan perasaan kita mempengaruhi apa yang kita katakan. Selanjutnya, hal itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Orang-orang yang beriman harus selaras antara pikiran dan perasaan, lisannya dan tindakannya, setara antara kata dan laku. Orang beriman selalu memiliki perasaan, pikiran, lisan, dan tindakan yang positif. Dengan demikian, orang beriman selalu memancarkan getaran positif ke alam sekitar, orang lain, teman, saudara terdekat, dan lingkungan. Sehingga alam sekitar pun akan mendatangkan getaran yang sama. Maka orang berimanlah yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Ia memperoleh keberuntungan yang besar. Fauzan azim. Terima kasih.